Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai ke materi gangguan lambung selanjutnya, yaitu makanan tertahan di perut atau secewaiwan. Jadi sindrom ini sering muncul dengan asupan makanan yang berlebihan pada waktu yang salah, terutama makan malam besar dan pesta liburan. Nah ini ya, ketika pesta itu makannya bisa 5 bahkan 7 menu itu dilahap semua, dari mulai sate, dari mulai siomay, bakso, soto, sup, puding, mie Jawa, ya semua dimakan semua. Atau ketika malam hari waktunya beristirahat itu makan bahkan sampai 2 piring. Nah, itu menyebabkan terjadinya makanan tertahan di lambung atau secewewan. Diagnosis baratnya adalah gangguan pencernaan, insomnia, susah tidur kalau sudah seperti itu karena kekenyangan kan, pikirannya kemana-mana malahan, perut kembung, meteorisme, mual, sakit kepala. Nah, seperti itu. Jadi ya mulai sekarang dibiasakan makan itu ya secukupnya, tidak sampai kekenyangan. Cukup kenyang ya sudah selesai, berhenti. Begitu. Semua demi apa? Demi jaga kesehatan. Gejalanya, lambung terhambat dalam fungsi penurunannya oleh retensi makanan, kepenuhan tertahan makanan tertahan atau kepenuhan makanan tadi menyebabkan terhambatnya fungsi penurunan daripada lambung. Hal ini menyebabkan peningkatan patologis lambung dengan gejala berikut: kembung di ulu hati, epigastrum, berkurang dengan muntah, kalau sudah muntah menjadi lega, mual, muntah, bersendawa, reflux asam lambung, bau mulut, kurang nafsu makan. Kekosongan lambung yang berlarut-larut dengan dingin juga dapat menghalangi jantung. Nah ini, kalau sampai saat ini kita tahunya asam lambungnya naik ke jantung kan, seperti itu ya. Nah, itu juga bisa menghalangi jantung. Ini menyebabkan kegelisahan dan gangguan tidur di malam hari. Sindrom kelebihan ini bisa muncul dalam bentuk dingin atau panas. Untuk membedakan keduanya, perhatikan selaput lidah, putih, dingin, kuning, panas. Jadi tampak selaputnya yang tebal, nah itu berwarna putih atau kuning. Jika kuning, maka sindromnya panas. Jika putih, maka sindromnya dingin. Penyebab diet, penyebab umumnya adalah makanan berlebihan, makanan terburu-buru atau tergesa-gesa, dan makan saat berada di bawah tekanan psikologis atau emosional. Nah, penyebabnya, terapi harus hapus stagnasi makanan. Titik aku poinnya adalah ST36, liver 3 dan SP4. LR itu liver, LR3 dan SP4. Turunkan lambung itu cervical 10, PC6 dan cervical 1. Nah, itu untuk menurunkan biar energi lambungnya turun. Jadi kalau mau turun, nah nanti begahnya hilang, kembungnya hilang. Nah, apalagi tadi kebiasaan makan yang sehat, memberikan waktu yang cukup, mengunyah dengan hati-hati, dan makan dalam jumlah yang sesuai, tidak terlalu banyak maksudnya atau tidak terlalu sedikit. Minuman yang baik untuk pencernaan adalah adas manis, biji jintan, minuman herbal yang bersifat tajam. Juga jelai, wortel, ketumbar. Jelai itu jali-jali. Wortel, ketumbar, ada jahe, millet, cuka, kubis putih. Nah, itu salah satu makanannya biar energi lambungnya mau turun.
Berikutnya adalah sindrom api lambung atau were. Jadi lambungnya panas. Were ini sindrom panas penuh ini mengeringkan cairan tubuh, menyebabkan rasa haus yang hebat, sembelit dan lidah kering, panas yang meningkat saatnya di saluran perut menyebabkan gusi bengkak dan berdarah. Kondisi kenyang juga mencegah ci lambung turun, mengakibatkan refleks esofagus atau asam lambung naik. Dalam kasus ekstrim, api perut yang dikombinasikan dengan dahak dapat merusak semangat atau sen. Ini dapat menyebabkan gangguan tidur dan gejala psikologis. Kontak yang terlalu lama dengan panas yang ekstrim, api dapat merusak substansi lambung, kerusakan yin, sehingga frustasi. Diagnosa barat, gastritis, ulcus ventricle, duodenum, stomatitis, mimisan. Gejalanya adalah rasa terbakar pada nyeri ulu hati, epigastrum, haus, mengidam minum dingin, pengennya minum dingin, nafsu makan berlebihan, mengidam makanan, gusi, berdarah, refleks asam, muntah setelah makan, mual, bau mulut, dan sembelit. Nah, itu gejalanya. Were. Lidah kemerahan membesar, kuning, terkadang selaput lidah kering, untuk dahak panas, selaput lidah tebal, kuning lengket. Nadi penuh dalam cepat, untuk dahak panas, licin cepat penuh. Penyebab diet adalah yaitu yang pertama diet makanan panas berlebihan, metode memasak pemanasan, terutama rempah-rempah tajam atau kopi, merokok untuk dahak panas. Merokok untuk dahak panas selalu banyak makanan panas dan berlemak, misalnya makanan yang digoreng. Nah, itu biasanya kalau sering makan kopi itu perut kan kadang ya, tidak semua orang merasakan perutnya panas. Sedangkan penyebab umumnya adalah terlalu banyak emosi yang memanas, kemarahan juga banyak merenung. Nah, jadi emosi, kemarahan, emosi yang memanas, kemarahan, jengkel, nah, itu bisa menyebabkan api lambung berkobar ya, dalam bahasanya seperti itu, sehingga muncullah sindrom atau pola were atau api lambung. Untuk terapinya sindrom were, dinginkan dan hilangkan panas lambung. Titik akupunnya adalah ST44, ST45, CV12 atau REN12. Turunkan ki lambung, PC6, PC6, perikardul 6, REN10 dan REN13. Nah, saran pantangannya adalah makanan yang sifat termalnya panas dan hangat. Pemanasan, cara memasak yang dipanaskan, rasa pahit panas, pahit hangat, tajam panas, tajam hangat, manis panas, manis hangat, daging kan, domba, sapi. Minuman alkohol tinggi, kopi, anggur merah, rempahnya cabai, kari, bawang, merica, jahe. Lainnya makanan diasap, berlemak dan dibumbui kuat. Nah, itu tidak diperkenankan untuk dimakan. Direkomendasikan makanan sejuk dan dingin, yang sifat termalnya sejuk dan dingin, rasa manis dingin, manis sejuk, pahit dingin, pahit sejuk, asam dingin, asam sejuk. Nah, cara memasak pendinginan. Buah, pir, rubab, semangka, pisang, melon, kiwi, sayuran mentimun, kacang hijau, kecambah, tomat, kacang polong, bayam, kecambah, bambu, kubisnya. Minuman teh chamomile, green tea, black tea, bir gandum, produk susu seperti susu sapi, susu kedelai, yogurt, dan lainnya adalah tofu, gandum, dan dandelion.
Nah, itu yang disarankan. Karena teh chamomile mendinginkan, disarankan hanya untuk api perut, untuk sindrom api perut saja, dan dikontraindikasikan untuk sindrom perut dingin. Untuk gejala dahak, hindari makanan berlendir, musivirus berlendir. Makan berlendir itu apa ya? Makanan yang kita pegang itu seperti ada lengket-lengketnya, contohnya seperti itu. Karena akan menambah akumulasi dahak menjadi tambah banyak. Komentar atau prognosis sindrom ini dapat berhasil diobati dalam beberapa hari atau minggu dengan mengubah kebiasaan makan dan membuat pilihan makanan yang tepat. Ini merespon dengan sangat baik terhadap kombinasi tindakan diet dan akupunktur. Perawatan perlu mengatasi faktor emosional yang menyebabkan panas lambung. Nah, jadi calm down. Jadi calm down, sedikit di style kendo, dipelankan ya. Jadi faktor emosinya harus bisa dilepaskan biar tidak menjadi tekanan, akhirnya menyebabkan panas lambung. Diskusi panas, argumen dan masalah hubungan pekerjaan bisa lebih merugikan daripada efek kopi atau makanan lain dengan karakteristik yang dalam TCM ketegangan emosional. Dalam TCM ketegangan emosional dan beban memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan dalam pengobatan barat. Nah, TCM pun seperti itu. Jadi kalau kita sambungkan dengan pengobatan dalam sebenarnya itu juga sudah ada tuntunan di dalam agama, khususnya agama Islam. Sebagai seorang muslim ya, itu ada yang kita diberikan tuntunan untuk bersyukur, untuk bersabar. Nah, untuk kalau orang bisa bersabar tentunya tidak akan mengalami ketegangan emosional. Tapi kadang-kala ya itu susah. Nah, faktor-faktor ketegangan itulah yang menyebabkan memainkan peran yang lebih jauh, lebih besar daripada sebab-sebab yang lainnya. Jaringan organ paru-paru dan usus besar, unsurnya logam. Organ cang paru-paru dalam bahasa Chinese-nya V, untuk simbolnya kodenya adalah Lu, berasal dari kata lung. Karakter bertanggung jawab atas urusan luar dan pertahanan, mengontrol permukaan tubuh, bersentuhan langsung dengan lingkungan, dan bertanggung jawab untuk pertahanan, kekebalan, dan sebagian besar sekresi keringat. Ya. Peran di dalam TCM-nya adalah organ paru-paru. Peran organ paru-paru di dalam TCM itu mendominasi Qi dan mengatur pernafasan, mengatur difusi aliran dan energi ke bawah, mengatur regulasi saluran air, rumah jiwa jasmani yang kita kenal dengan O, mengatur jaringan termasuk kulit dan kelenjar keringat, pori-pori dan rambut tubuh. Pancaran energinya terbuka, hubungan sama dunia luar terbuka melalui hidung. Asosiasi atau hubungan dengan 5 unsur emosi, kesedihan, faktor kesedihan, emosinya itu sedih, terlalu banyak sedih akan mengganggu organ paru-paru. Iklim kekeringan, musim gugur, arahnya barat, warna putih, rasa tajam, jam organnya 3 sampai 5 pagi.
Nah, jadi jam organ paru-paru kerja maksimal itu pada saat jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, itu akan lebih baik jika ketika jam 3 sampai jam 5 pagi itu kita sudah bangun. Sehingga pada saat itulah kita beraktivitas, kita menghirup udara yang terbaik, baik organ ataupun kualitas udaranya yang masih segar, masih murni. Nah, itu dan kondisi organnya juga maksimal sehingga ketika bernafas ketika mengumpulkan energi Qi dari luar itu atau mengambil oksigen itu kita bisa maksimal. Organ Fu usus besar, jadi organ Changfu, organ yang berpasangan, organ Chang dan organ Fu. Nah, kalau untuk unsur logam ini paru-paru, pasangannya adalah organ Changnya paru-paru, organ Fu-nya adalah usus besar atau tacang. Fungsinya mengatur transformasi dan pengangkutan limbah, menerima bagian keruh dan keras yang diturunkan dari usus kecil dan membentuknya menjadi tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Qi paru turun ke bawah mendukung usus besar dalam membuang air besar. Nah, itu jaringan organ paru dan usus besar. Mengatur Qi dan pernafasan. Salah satu fungsi terpenting paru-paru adalah menghirup udara dan mengubahnya menjadi Qi yang jernih atau leluhur atau berkumpul yang kita kenal dengan sebutan Chongqi yang kemudian digabungkan dengan Qi, Qi dari makanan, dari limpa. Ini kemudian dikombinasi dengan Qi esensial Qing menjadi Qi sejati, menjadi Chengqi. Jadi makanan yang kita makan itu menjadi Qi, kemudian berkumpul dengan Chongqi dari udara, dari paru-paru, kemudian dikombinasi dengan Qing. Nah, itu menjadikan Chengqi atau Qi sejati atau Qi asli yang mana Chengqi itu menjadi energi yang bergerak yang beredar di seluruh jalur meridian. Qi sejati diedarkan di meridian oleh paru-paru untuk mengisi tubuh dan menyehatkan organ. Paru-paru bersama dengan limpa membawa tanggung jawab besar untuk Qi yang didapat di dalam tubuh. Jadi dua komponen ini, dua organ ini, paru-paru dan limpa itu membawa tanggung jawab besar untuk kebutuhan energi yang didapat di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada limpanya terganggu, energinya akan turun, lemah. Kalau paru-parunya terganggu, energinya juga akan turun dan lemah, kurang bisa maksimal. Qi sejati atau Chengqi terbagi menjadi dua bentuk terpisah, yaitu Qi saluran atau Yinqi dan Qi pertahanan atau Weiqi. Qi pertahanan melindungi terhadap serangan patogen eksternal seperti dingin, panas, dan diproduksi terutama dari paru-paru. Nah, jadi kalau Weiqi itu diproduksi dari paru-paru. TCM percaya bahwa Qi paru-paru yang cukup dan bebas mengalir beredar adalah dasar dari pertahanan yang baik dari sistem kekebalan. Jadi fokusnya adalah paru-paru. Mengatur regulasi saluran air dan difusi dan downbearing atau menurun. Fungsi paru-paru penting lainnya adalah difusi dan penurunan Qi dan tata kelola cairan tubuh. Gangguan pengangkutan dalam distribusi Qi menyebabkan batuk, tekanan, dan perasaan terbatas tertekan di dada.
Cairan tubuh terhubung dengan fungsi perut. Perut fungsi lambung. Lambung mengumpulkan cairan dan dari jaringan paru-paru lambung mengumpulkan cairan dan jaringan paru-paru menyebarkannya ke seluruh tubuh untuk menjaga tubuh tetap lembab. Gejala retensi air, edema keluar mata, tetapi juga kekeringan. Mengatur kulit, kekeringan dan noda kulit sering disebabkan oleh panas internal, panas lembab dan kekurangan cairan tubuh. Sangat mudah menerima. Ini sangat cocok untuk menerima terapi nutrisi. Jaringan nutrisi dan organ, terapi jaringan hubungan daripada jaringan organ dan nutrisi. Terapi nutrisi sangat cocok untuk pencegahan gangguan paru-paru dan dengan melengkapi qi paru dan untuk pengobatan gangguan organ paru, baik akut ataupun kronis. Melengkapi qi paru untuk pasukan qi yang baik secara keseluruhan, memperkuat pertahanan qi selama fase akut pilek, tetapi juga sebagai terapi tambahan selama penyakit kronis, misalnya asma, dalam kombinasi dengan terapi lain seperti akupunktur dan herbal penyembuhan. Untuk kulit kering dan selaput lendir dengan memanfaatkan makanan dingin dan melembabkan. Untuk gejala dahak dan sistem pernafasan seperti bronkitis, sinusitis, dengan memperkuat jaringan paru-paru dan limpa, terutama penting untuk kombinasi dahak kronis untuk mencegah produksi dahak yang berkelanjutan, tetapi juga untuk mengubah dahak. Dahak bisa dirubah sehingga bisa diekskresi menjadi air kencing ataupun dikeluarkan lewat keringat oleh paru-paru. Nah, caranya dengan apa? Caranya dengan dipanasi, caranya dengan melakukan tonifikasi paru-paru, dengan makan pedas, dengan berolahraga. Nah, itu akan membantu untuk mengeluarkan dahak. Kesedihan sebagai faktor emosional untuk gangguan paru-paru dapat diobati dalam terapi nutrisi dengan rasa tajam dan efek penyebarannya. Jadi kesedihan adalah emosi daripada organ paru-paru. Emosi tertekan, sedih, nah itu menjadi paru-paru menjadi lemah, paru-paru menjadi tidak optimal fungsi fisiologinya. Akan tetapi bisa diobati dalam menggunakan terapi nutrisi dengan masakan makanan tajam dan menambah penyebarannya itu lebih baik, penyebaran energi yang dilakukan cairan ataupun energi yang dilakukan menurunkan energi atau cairan yang oleh paru-paru itu lebih baik efeknya. Sindrom paru-paru dan nutrisi Cina. Jadi satu-satu kita mengupas sindrom-sindrom yang ada dari 5 organ canggu ya. Nah, yang pertama tadi yang kemarin-kemarin adalah limpa lambung kan, limpa lambung, sekarang paru-paru dan usus besar. Pertama adalah kekosongan qi paru-paru atau disebut dengan fei qi shu. Kemudian sindrom dahak basah menghalangi paru-paru atau tan se chu fei. Ketiga kekosongan yin paru atau fei yin shu. Apa saja itu kita kupas satu persatu. Kekosongan qi paru, fei qi shu. Dalam pengobatan Tiongkok, paru-paru dikenal sebagai organ halus. Organ halus, dalam bahasa lain, organ yang paling manja. Paru-paru adalah salah satu organ yin dengan lubang eksternal melalui saluran pernapasan dan hubungan langsung dengan faktor bioklimatik. Kerentanan paru-paru terhadap faktor bioklimatik eksternal seperti angin dingin dan angin panas bergantung pada kekuatan pertahanan qi.
yang diatur dan disebarkan oleh paru-paru. Pertahanan Qi adalah penghalang terhadap faktor bioklimatik eksternal. Jadi faktor eksternal itu entah dingin entah panas, nah itu yang dilawan dengan dilawan oleh Qi pertahanan yang dihasilkan daripada paru-paru. Sehingga Qi pertahanan adalah penghalang terhadap faktor bioklimatik eksternal yang tidak dapat merusak jaringan paru-paru selama Qi pertahanan cukup kuat. Nah, jadi insya Allah dengan dingin atau panas yang ekstrim itu, kalau Qi-nya, Qi paru-parunya bagus, ya insya Allah tidak akan mengalami gangguan atau terkena sakit. Kekosongan Qi paru-paru adalah sindrom yang biasa terlihat dalam praktek. Gejala: sesak napas, suara tenang, tapi sesak napas, kulit pucat, menggigil, rentan terhadap infeksi pernafasan berulang seperti pilek, flu, radang amandel, bronkitis, asma, pneumonia, dan kelelahan sedang. Penyebab, nah ini penyebab. Untuk penyebab umum adalah kekosongan Qi paru-paru dapat disebabkan oleh faktor bioklimatik eksternal, terutama angin dingin, angin panas, atau oleh kelemahan konstitusional bawaan. Atau memang karena kelemahan lahir wis gawan bayi, sudah dari sononya, sudah dari oroknya. Nah, itu memang konstitusi organ paru-parunya memang kurang bagus. Merokok merusak Qi paru-paru seperti halnya kesedihan yang berkepanjangan atau belum terselesaikan. Duduk membungkuk dengan bahu tegang untuk waktu yang lama sama merugikannya terhadap Qi paru. Dengan menghalangi aliran jalur utama paru-paru. Nah, jadi duduk membungkuk itu akan menghalangi aliran energi jalur meridian paru-paru. Sering beristirahat dari duduk untuk peregangan atau latihan Qigong biasa yang merangsang aliran Qi paru-paru bermanfaat. Nah, kalau di kantor itu ya ketika beristirahat dari duduk ya untuk melakukan peregangan. Nah, latihan semacam itu juga menyegarkan pikiran yang lelah, biar tidak tegang, biar refresh, tidak stres, seperti itu. Di latihan Qigong atau ya senam biasa stretching itu akan berefek baik kepada kesehatan, ya kan? Berjam-jam duduk dengan kondisi kerja di kantor, namanya kerja di kantor kan, itu kan duduk terus, mungkin terkadang membungkuk, nah itu bisa menjadi penyebab kekosongan Qi paru-paru. Intinya melemahkan Qi paru. Dia terlalu banyak makan dingin, terlalu banyak makanan sejuk dan dingin atau produk yin. Nah itu sebabnya. Sering terus pola makan itu menjadi penyebab sakit. Terapi untuk kekosongan Qi paru adalah suplemen Qi paru atau tonik atau melengkapi menambah Qi paru, yaitu Lu9, Bl13, Bl12 dan Ren6. Merangsang difusi Qi paru-paru. Aku poinnya adalah Lu7. Nah, itu boleh. Dalam siklus melahirkan, siklus Sheng, paru-paru adalah anak dari fase bumi, unsur tanah, limpa, dan lambung. Mengobati ketidakharmonisan paru-paru, oleh karena itu difasilitasi dengan memberi makan anak melalui suplementasi limpa dan lambung. Jadi paru-paru itu
limpa lambung itu anak, limpa lambung itu ibu, paru-paru itu anaknya. Nah, jadi ketika terjadi kelemahan ci paru-paru, yang dilakukan adalah memberikan makan atau menguatkan anak melalui memberi makan anak, menambah ci paru-paru melalui suplementasi limpa lambung, melalui penguatan tonifikasi unsur tanah. Ini limpa lambungnya dikuatkan ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau anak itu sakit, orang tuanya disehatkan, umpama ya, itu bisa menjadi sehat. Seperti ketika menyusui, ibunya minum obat herbal sehingga ada pengaruhnya ke air susu ibu, anaknya sehat. Sudah seperti itu. Atau ya ketika dalam problematika kehidupan anak-anak menghadapi pahitnya kehidupan, kesulitan hidup, tapi ketika orang tuanya dikuatkan dan kuat, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, bisa memberi modal untuk usaha lagi, lah tentu si anak ini yang digambarkan sebagai organ paru-paru akan sehat kembali. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mengupas 5 unsur itu begitu. Kemudian direkomendasikan disarankan semua makanan yang melengkapi pembakar pusat, makanan yang digunakan untuk pengobatan kekosongan ci paru-paru. Jadi, makanan yang menguatkan limpa lambung itu juga akan menguatkan atau mengisi kekosongan ci paru-paru. Makanan yang bagaimana? Makanan yang rasanya tajam, hangat, mungkin sedikit tajam panas, serta manis hangat untuk melengkapi limpa dan perut. Jadi yang diobati itu juga tidak serta-merta hanya paru-parunya saja, tapi ibunya atau limpa lambungnya itu unsur tanahnya, organ yang berunsur tanah itu yaitu limpa itu juga harus dikuatkan. Nah, caranya itu begitu. Caranya cara mengobati menggunakan prinsip 5 unsur itu begitu. Jadi diobati dengan makanan yang memiliki rasa tajam, hangat, mungkin sedikit tajam panas, serta manis hangat untuk melengkapi limpa dan lambung. Kemudian makan ikan, tuna, karper, ikan mas, dagingnya ya bebek, burung puyuh, buahnya peach, anggur, sayurannya kembang kol, kohlrabi, wortel, zaitun, bawang, jamur. Itu bagus untuk paru-paru. Biji-bijian atau asparagus. Asparagus itu bagus untuk paru-paru. Biji-bijian, gandum, millet, barley, malt, beras, panggang ringan sebelum disiapkan. Bumbunya jahe, bawang, kacangnya peanut. Ya, kacang itu ya bisa ya kacang tanah, kacang koro mungkin, kacang tanah. Lainnya adalah alkohol, jadi minumi alkohol. Ini alkohol yang tinggi. Mungkin 5% sampai 10%. Nah, jadi alkohol ini ya kita sebatas mengetahui ilmunya. Nah, jadi jangan terus nanti diminum alkohol saja disuruh sinsehari. Ya. Kata sinsehari minum alkohol, obatnya tidak ya. Jadi memang materinya itu ada, jadi ya kita sampaikan. Nah, kalau kita muslim dan meyakini itu haram ya jangan minum alkohol. Kenapa harus minum alkohol? Jahe aja ada, wedang uwu ada, bajigur ada, apalagi bandrek ada. Nah, banyak macam, wedang ronde, adon-adon coro ada semua. Nah, itu
boleh dikonsumsi. Pilek yang sering terjadi selama berbulan-bulan musim gugur dan musim dingin. Yang dingin seperti flu dan bronkitis dapat dicegah dengan memperkuat paru-paru secara tepat waktu dengan diet pemanasan yang berfokus pada rasa hangat dan tajam. Dengan melengkapi pembakar tengah dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang cukup atau olahraga di udara segar. Strategi pengobatan ini berhasil mencegah pilek berulang dan penggunaan antibiotik. Nah, jadi cukup minum wedang uwo, kemudian berolahraga, karena berolahraga itu berolahraga itu bergerak, mengedarkan, kalau dalam hadis ya mengedarkan, melancarkan limpatik, atau dalam TCM ya melancarkan qi, sehingga dengan berolahraga sendiri kita sudah berkeringat, badannya terasa hangat panas, sehingga kita tidak kedinginan. Tapi kalau sudah dingin tidak mau olahraga, malah ambil selimut, ya kan, ambil selimut tidur mager, ya udah alamat bakal terjadi penyakitnya menjadi kronis, perjalanan penyakitnya menjadi lebih parah, perjalanan penyakitnya lebih dalam. Tuh. Berolahraga itu sangat penting. Kalau di dalam hadis, berolahraga itu mencukupi oksigen, karena kita dengan berolahraga kita sering ambil nafas terus itu, dan secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Juga melancarkan limpatik sehingga tubuh menjadi sehat. Kalau versi TCM ya kita tai chi, olahraga, stretching. Stretching itu apa? Stretching itu TCM juga punya. Stretching itu kalau di dalam teknik TCM kita sebut dengan faida lajin. Nah, itu di stretching sehingga badannya hangat dan berkeringat. Teh jahe setiap pagi meningkatkan penggunaan bumbu yang kuat. Ya, pada saat itu ya, dan sudah kekosongan paru, kemudian terkena pilek di musim yang dingin, yang sangat dingin sekali. Nah, itu ya rutin tiap hari, bahkan tiap pagi sama menjelang mau tidur. Nah, itu dibiasakan minum minuman atau makanan yang berbumbu kuat, yang berasa tajam, pedas, tajam, dan manis. Seperti itu, sehingga kita sebagai praktisi pengobat itu, kalau dalam logo Yin Yang itu, logo Toina itu, kita sebagai manusia harus dikelilingi dengan alam, dikelilingi dengan langit, bumi, kemudian badai, dingin, air, ya kan, gunung. Nah, itu semua supaya kita itu bisa berjalan dan berputar, itu roda kehidupan kita harus berselaras dengan alam. Kita harus mengikuti beradaptasi dengan lingkungan alam ya. Jadi kalau kondisinya lemah, badannya dingin, lemah, kemudian di musim yang dingin atau di daerah yang dingin, ya jangan main-main minum es, ya jangan main-main makan buah atau buah yang banyak, buah mentah, salad yang banyak, itu jangan. Akan lebih baik makan yang bersifat hangat, meskipun sayur juga hangat, buah juga hangat, seperti kelengkeng, kemudian durian. Nah, itu akan menghangatkan limpa lambung.